Saudara, kerusakan dan pencemaran lingkungan disusul reklamasi dan kegiatan pasca tambang di kawasan IKN merupakan sederet pekerjaan vital selain pembangunan infrastruktur yang kejar target. Ya, dan bagaimana OIKN menuntaskan pekerjaan ini? Kita akan terhubung dengan Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana OIKN, Bapak Onesimus Patiung. Selamat sore, Pak Ones. Selamat sore Mbak Elma dan Mas Sardi. Selamat sore buat semua pemirsa TVRI di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Baik, Pak Ones, boleh diceritakan kepada pemirsa Kalimantan Timur hari ini begitu, bagaimana kondisi terkini, kondisi saat ini dari pembalakan liar dan kerusakan lingkungan yang ada di IKN ini, Pak? Silakan Pak Ones. Ya, kami ingin memberitahu kepada semua masyarakat bahwa dengan adanya Undang-Undang 3 yang sekarang kita revisi menjadi Undang-Undang 21 tahun 2023 untuk memperkuat sebenarnya terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Luasnya dari 256 menjadi 252.000 hektar. Nah, di wilayah IKN memang itu terindikasi bahwa ada kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal, terutama untuk batu bara, terus kemudian ada pengambilan pasir, pengambilan tanah, dan juga pengambilan batuan yang masih ada di Ibu Kota Nusantara. Tentu juga di dalamnya ada juga kegiatan pembalakan atau biasa dikenal dengan illegal logging. Nah, ini masih ada di Ibu Kota Nusantara. Nah, kami sangat berharap bahwa jumlah ini pada tahun 2024 ini kita akan memperkuat Satgas yang sudah dibentuk oleh Bapak Kepala Otorita, dan kemudian sudah bekerja. Kami sudah bekerja dari pertengahan tahun 2023 yang lalu, sehingga beberapa tadi sudah disampaikan yang ditangani oleh Polda sudah cukup banyak, ada kurang lebih sekitar 11, terus kemudian dari KLHK sendiri sudah melakukan juga sekitar 11 kali, dan yang dalam proses itu sekitar 4 kegiatan ilegal khususnya tambang. Nah, ini kami sangat-sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal di Ibu Kota Nusantara ini mari kita sudah hindari. Kami sangat berharap bahwa Ibu Kota Nusantara yang mengusung konsep Forest City ini betul-betul dapat diwujudkan, karena ini belum ada negara lain yang ada membentuk dari 65% itu akan kita kembalikan ke hutan hujan tropis Kalimantan. Ini suatu hal yang berat, tetapi kalau kita sama-sama kerjakan ini pastinya akan berhasil. Baik, Pak Ones, kami mohon konfirmasi berdasarkan data. Apakah benar terdapat 61 izin usaha pertambangan yang masih aktif di kawasan deliniasi IKN? Ya, izin terkait dengan izin usaha pertambangan berdasarkan data yang sudah kami betul-betul analisis bersama dengan Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, terus kemudian Dinas ESDM Provinsi, kita mendapatkan data ada 61 perusahaan. Perusahaan ini tidak hanya batu bara, tetapi ada yang pasir, terus kemudian ada kegiatan aktivitas terkait dengan pengambilan batu yang ada di IKN. Nah, dari 61 ini tahun 2024 ini ada beberapa yang juga sudah masuk dalam terminasi atau sudah selesai izin usahanya, dan sesuai dengan undang-undang dan Perpres 63 ini kita lakukan moratorium, artinya tidak ada lagi perpanjangan izin terhadap kegiatan-kegiatan izin usaha pertambangan dan perkebunan yang ada di Ibu Kota Nusantara.
Baik, Pak Ones, ini kita semua masyarakat pun tahu begitu bahwa IKN ini mengusung yang namanya kota berbasis hutan begitu ya, Sardi. Kemudian dengan adanya kasus ini nantinya akan menjadi pembuktian begitu bahwa memang adanya penegakan hukum di isu lingkungan. Kemudian bagaimana dari OIKN sendiri ini Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini walaupun masih ada mungkin belasan atau puluhan kasus yang akan masih diinvestigasi seperti itu? Ya, dengan keberadaan dan dukungan dari Polda Kalimantan Timur, Kodam Mula Warman, terus kemudian Kejaksaan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup, dinas-dinas yang ada di provinsi, ini kami sangat optimis bahwa ini akan terselesaikan. Terlihat dari kegiatan operasi yang baik kami lakukan bersama-sama dengan Satgas maupun yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda dan juga dari KLHK. Dan ada 3 yang telah ditangani oleh teman-teman dari KLHK sudah P21, artinya ini sudah dalam proses untuk masuk ke persidangan, dan yang satunya ini sedang dalam melengkapi data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terselesaikan. Dan teman-teman dari Polda juga seperti itu. Dari komitmen yang sudah disampaikan pada tanggal 29 Desember, semua berkomitmen untuk melakukan bersama-sama untuk menindak terkait dengan pelanggaran kerusakan lingkungan hidup yang ada di Ibu Kota Nusantara. Baik Pak Ones, dengan banyaknya masalah yang ada di IKN terkait dengan pembalakan dan tambang liar, langkah konkret seperti apa yang dilakukan oleh otorita IKN? Ya, sama dengan yang kita sudah sampaikan pada tanggal 29 Desember yang lalu bahwa Satgas ini akan kami restrukturisasi. Kami akan menambah dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi dengan unsur-unsur yang tentunya pro dengan lingkungan. Dan kemudian nanti semua kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Satgas ini harus segera diproses sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan komitmen ini adalah bahwa semua harus berpegangan tangan untuk mengambil langkah-langkah konkret di lapangan. Jadi target kami adalah zero illegal mining, illegal logging, dan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Karena kita tahu bahwa Ibu Kota Nusantara tidak diciptakan untuk kami yang ada sekarang ini, tetapi ini untuk generasi berikutnya. Generasi muda kita harus menikmati nanti sumber daya alam yang ada di Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu betul-betul kita jaga, kita lakukan moratorium supaya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Terkait dengan upaya kita untuk melakukan upaya reforestasi di Ibu Kota Nusantara 65%. Ini tugas yang berat, tetapi tentunya kalau semangatnya sama, 65% dari 252 ini akan menjadi hutan hujan tropis Kalimantan. Kita akan kembalikan ke kondisi yang alami jauh sebelum kita ada pada saat ini. Jadi yang kita lihat, hutan-hutan yang ada di sana adalah eukaliptus paling banyak, dan itu akan kita kembalikan ke hutan hujan tropis Kalimantan yang dimana akan terbangun bahwa 65% ini bisa dinikmati nanti oleh generasi berikutnya. Baik, terakhir yang ingin kami tanyakan begitu Pak Ones, sebenarnya sejauh ini tantangan terbesar dari penyelesaian kasus ini apakah juga berada di masyarakat yang ikut terlibat, dan juga imbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat di luar sana begitu agar proses terwujudnya IKN ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya tambang ilegal dan pembalakan liar ini Pak, silakan. Ya, yang pertama kami ingin sampaikan bahwa masyarakat yang tadinya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki modal, terus kemudian memiliki sarana prasarana, ini kami berharap bahwa semua sudah harus berhenti.
sebelum nanti kita lakukan penindakan dan kemudian masuk ke dalam proses hukum. Ini sesuatu yang nanti berat bagi masyarakat. Kami tidak ingin masyarakat itu ikut terlibat dan kemudian pendapatan sebenarnya tidak seberapa yang didapat oleh masyarakat dari situ. Tetapi nama masyarakat ini sangat penting kita jaga dan kami sangat berharap masyarakat tidak ikut terlibat di situ. Yang kedua, mari kita menjaga ibu kota Nusantara. Satu-satunya di Indonesia adalah kota Balikpapan yang tidak ada tambang. Lah, kita akan mencontoh Balikpapan. Kita akan pakai di ibu kota Nusantara, tidak ada lagi tambang yang ada di situ. Sehingga nanti betul-betul ibu kota Nusantara mencapai yang namanya Forest City di 2045, dan itu pastinya akan menyenangkan bagi warga Indonesia, warga negara, dan juga akan menjadi kebanggaan di dunia internasional. Yang kedua adalah kalau masyarakat menemukan masih ada kegiatan-kegiatan yang mengambil batu bara, mengambil pasir, terutama nih pasir kuarsa nih juga, terus kemudian mengambil batuan, tanah, dan lain sebagainya yang ada, terus kemudian pembalakan liar atau illegal logging, tolong dilaporkan ke kami atau juga ke penegak hukum. Sehingga ini kita akan betul-betul nanti akan tindak supaya semua yang ada di ibu kota Nusantara betul-betul nanti tercipta suasana yang saling memberikan keuntungan. Kami membangun hutannya kembali, kami memperbaiki areal-areal yang rusak akibat adanya kegiatan-kegiatan ilegal, sehingga target dan tujuan kita mencapai Forest City di 2045 dan kemudian net zero emission yang kita sudah betul-betul menjamin dengan 65 ini, sehingga emisi yang terjadi di ibu kota Nusantara ini betul-betul tercapai di 2045. Tentu 2045 itu masih cukup jauh dan belum tentu kami bisa mencapai di situ, tapi generasi sekarang ini harus betul-betul menikmati, dan selaku masyarakat Kalimantan Timur dan sekitarnya Kalimantan Utara ini harus menjadi kebanggaan. Ibu kotanya akan pindah. Ini paling lambat nanti tanggal 17 Agustus Bapak Presiden akan upacara bersama dengan masyarakat Kalimantan Timur dan ASN, TNI, Polri. Itu kita akan sama-sama di IKN untuk merayakan 17 Agustus yang akan datang. Saya kira ini suatu kebanggaan buat Kalimantan Timur. Baik Bapak Onesimus, terima kasih karena sudah bergabung dan berbagi informasi kepada masyarakat di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih kembali.